al-khusyuk wa tafakkur bil maut. Hendaklah saat kita mengiringi jenazah itu diem. Khusyuk itu maksudnya diem. Ya. Wa tafakkur, dan merenungkan tentang kematian. Diem aja udah gitu ya. Bahkan dimakruhkan seorang yang mengiringi jenazah itu mengucapkan zikir-zikir tertentu, boleh. Diminta diem, khusyuk. La ilaha illallah, la enggak boleh. Kalau la ilaha illallah di masjid habis sholat bagus. Tapi kalau ngangkat jenazah la ilaha illallah makruh. Ini kenapa kita pada la ilaha illallah? Sinetron yang bikin kita jadi begitu, hadirin. Benar kan? Kalau kita nonton sinetron pasti tuh la ilaha illallah, jatuh akhirnya ke sawah tuh orang, ya kan? Tiba-tiba keluar geledek, inilah ya balasan suami yang durhaka sama istrinya, ya kan? Dulu waktu susah istrinya nemenin, begitu senang dia kawin lagi. Jadi sinetron kan begitu Pak ya. Nah, jadilah kita la ilaha illallah. Enggak ada itu dalam sunnah Rasulullah dan salafus saleh. Kalau mengiringi jenazah berzikir, enggak ada. Semuanya pada diam. Semuanya pada diam, ya. Yang mereka pikirkan adalah kematian. Hari ini saudara kita dipanggil, suatu saat akan kita diam semua. Semuanya mengingat kematian. Kalau berzikir la ilaha illallah saja makruh hukumnya menurut para ulama, apalagi ngomongin dunia, lebih makruh lagi nggak tuh kira-kira? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamut taslim, man hamala janazatan arba'ina khutbah ufirat an arba'ina kabirah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan sunnah mengiringi jenazah. Sunnah mengiringi jenazah. Kita kemarin terakhir bahwa disunnahkan yang pertama, kalau kita ngiringin jenazah jalannya dipercepat, tapi jangan lari begitu. Pelan kagak boleh, terlalu cepat juga kagak, pertengahan, di atas jalan biasa gitu. Itu bahasanya namanya al-isra. Al-isra itu di atas jalan biasa tapi di bawah berlari. Nah, kalau lari makruh jatuhnya, ya, karena tidak menghargai jenazah yang sedang dia bawa. Nah, ini kan dia masih merasakan juga, cepet-cepet banget ini orang. Nah, dilarang dalam agama, ya. Nah, ini yang pertama udah kita bahas kemarin. Yang kedua lanjutannya adalah ittiba'ul janazah, disunahkan. Yang kedua selain bersegera, disunahkan kita mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Seorang baru dianggap mengikuti jenazah yang kata Nabi pahalanya seperti gunung Uhud, itu kalau dia melakukan 3 hal. Kalau 3 hal ini nggak dikerjakan, maka nggak dianggap mengikuti jenazah, ada pahalanya. Yang pertama, mendoakan si mayit. Yang kedua, mengikuti sampai kuburan. Jangan jenazahnya ke kuburan, dia lurus ke sana. Itu nggak dapat pahala mengikuti jenazah. Dan yang ketiga, berdiri. Diam aja berdiri sampai jenazahnya selesai disemayamkan kuburnya. Itu
3 hal harus kita lakukan. Yang pertama ikut doa, maksudnya sholat, ikut nyolatin. Yang kedua nganterin sampai kuburan. Yang ketiga berdiri sampai papet tuh kuburannya, berdiri. Hikmahnya apa sih kita disuruh berdiri sampai jenazah selesai dikuburin? Siap bantuin kalau seandainya dibutuhkan gitu. Kalau kita duduk-dudukan udah santai, udah leha, udah mager bahasa kita ya kan. Tapi kalau kita berdiri, wah itu butuh bantuan, langsung turun ke kuburnya, bantuin gitu ya. Wah ini tanahnya harus buru-buru, dia bantuin. Itulah hikmah disunahkan kita berdiri sampai kuburannya rapi. Dan ketika doa baru semuanya duduk. Karena kalau udah doa kan udah satu orang yang mimpin ya kan, maka kita nggak perlu lagi bantuan yang lain, cukup ngucapin amin. Tapi sebelum doa itu disunahkan kita berdiri ya sampai selesai jenazah itu ditutup ya. Idza dafantumuni faqimu ba'da zalik. Ini ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin As. Jika kalian menguburkan jenazahku, fa'aqimu ba'da zalik, jangan pada duduk, hendaklah kalian semua berdiri begitu. Haula qabri, di sekitar kuburan. Nah, jadi dirinya jangan jauh ya. Itu berarti hikmahnya benar. Siap bantuin proses penguburan. Gitu. Jangan cuma nonton doang. Kadang-kadang kita kalau nganterin ke kuburan, yang kita cari mana nih tempat teduh nih. Nah, bukan malah mana kuburannya gitu ya. Kalau kita nyari mana tempat yang adem, salah ya. Nah, sa'atan qadrama tanharu juzur wa yufarriqu lahmaha hatta astanisu bikum ya. Dan setelah selesai dikuburkan, jangan berpisah dulu wahai anak-anak, kerabat, saudaraku, selama kita motong satu sapi begitu. Berapa waktu kita biasanya motong sapi itu rapi-rapiin satu sapi? Hah? Nah, satu sapi kita sembelih, kita belek tuh tulang-tulangnya, nah selesai, masih rapi. Ya, selama itulah kata Amr bin As, keluargaku jangan bubar, orang lain boleh pulang, saudara tetap di sini, anak-anak tetap di sini selama ya seperti kalian kalau ngurusin satu sapi disembelih, dipotong, nah, habis itu siap dibagikan, selama itulah kalian jangan pulang dulu agar aku ini menjadi ringan dengan kehadiran kalian dan berdoa. Jadi hadir di situ mendoakan orang tua kita. Jangan bubar dulu. Kenapa? Karena ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Berapa lama kita di sini? Selama kita memotong unta. Juzur itu unta, ya, bukan sapi, maaf. Juzur itu unta. Kita kan nggak tahu unta berapa lama, makanya tadi saya tanya motong sapi, ya nggak sampai lama lah, ya. Mungkin butuh waktu sejam, ya. Wa a'lamu maza uraji'u rusula rabbi, sehingga aku bisa menjawab semua pertanyaan dari utusan Allah, yaitu malaikat munkar dan malaikat. Jadi anak-anak jangan pulang dulu setelah selesai dikuburkan ayah, ya. Nah, sejam dah di sini berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya, seorang disunahkan untuk mengikuti jenazah, ya. Yang ketiga al-khusyuk wa tafakkur bil maut. Hendaklah saat kita mengiringi jenazah itu diem. Khusyuk itu maksudnya diem, ya. Wa tafakkur, dan merenungkan tentang kematian. Diem aja udah gitu, ya. Bahkan dimakruhkan seorang yang mengiringi jenazah itu mengucapkan zikir-zikir tertentu, boleh.
diminta diam khusyuk. La ilaha illallah, nggak boleh. Kalau la ilaha illallah di masjid habis sholat bagus. Tapi kalau ngangkat jenazah la ilaha illallah makruh. Ini kenapa kita pada la ilaha illallah? Sinetron yang bikin kita jadi begitu hadirin. Benar kan? Kalau kita nonton sinetron pasti tuh la ilaha illallah, jatuh akhirnya ke sawah tuh orangnya ya kan? Tiba-tiba keluar geledek, inilah ya balasan suami yang durhaka sama istrinya ya kan. Dulu waktu susah istrinya nemenin, begitu senang dia kawin lagi. Jadi sinetron kan begitu Pak ya. Nah, jadilah kita la ilaha illallah. Enggak ada itu dalam sunnah Rasulullah dan salafus saleh. Kalau mengiringi jenazah berzikir, enggak ada. Semuanya pada diam. Semuanya pada diam ya. Yang mereka pikirkan adalah kematian. Hari ini saudara kita dipanggil, suatu saat akan kita diam semua. Semuanya mengingat kematian. Kalau berzikir la ilaha illallah saja makruh hukumnya menurut para ulama, apalagi ngomongin dunia. Lebih makruh lagi nggak tuh kira-kira? Lagi ngiringin jenazah, kita ngomongin aib saudara kita, ya kan? Ini dia tahu kan meninggalnya kenapa? Jatuh gitu misalnya ya kan? Apa aja diomongin hadirin ya kan? Nah, itu dilarang dalam agama. Ya, zikir aja dilarang, apalagi bicara tentang urusan dunia. Apa yang harus kita lakukan? Diam. Mengingat, merenung bahwa suatu saat kita akan didatangi juga oleh yang namanya kematian. Yustahabbu limuttabi'il janazah ayyakuna mutakhassyi'an. Oh, yang nganter jenazah diem. Mutafakkiran fi ma'alihi, memikirkan bagaimana nanti di masa yang akan datang dia. Mutta'izan bil maut, ngambil pelajaran dari kematian. Wa bima yusiru ilahil mayyit, bahwa dia nanti juga seperti si mayit. Wala yatahaddasu bi ahadisid dunya wala yadhak, dan jangan sekali-kali membicarakan urusan dunia apalagi sampai tertawa terbahak-bahak ya. Ini yang ketiga. Jadi kita diminta diam, zikir aja nggak boleh, luar biasa ya. Sitru na'syil mar'ah, yang keempat disunahkan berikutnya adalah kalau jenazahnya wanita ditutup. Pakai apaan kek? Biar nggak kelihatan lekukan tubuhnya. Ditutup jenazahnya biar kagak kelihatan. Seperti keranda kita tuh, kan ada penutupnya. Nah, itu aslinya keranda buat wanita. Biar auratnya tidak kelihatan. Kalau di kita pakai juga buat laki. Pakai ya, berarti laki-laki ngalah dengan perempuan ya. Kalau laki-laki itu dibuka, nggak pakai ada itunya, udah dipotong. Jadi ketika lewat satu orang itu melihat ada jenazah nampak, maka cepat dia ingat mati, karena jenazahnya kayak kafannya kelihatan. Itu yang tepat. Yang kelima, al-masyu amamal janazah. Disunnahkan yang kelima, yang mengiringi jenazah itu hendaklah berjalan di depan jenazah. Jalannya jangan di belakang, disunnahin jalannya di depan. Yang namanya nganter kan jalannya di depan, bukan di belakang. Kan kalau orang nganter kan, misalnya kita telepon Pak RT, Pak RT, saya mau ke kelurahan, tolong anterin saya nih, temuin saya dengan Pak Lurahnya, saya ada urusan. Kata Pak RT-nya, boleh, besok saya anterin. Pas besoknya kata Pak RT-nya, Pak jalan duluan Pak, nanti saya nyusul. Itu mah bukan nganterin Pak RT, saya jalan sendiri namanya. Yang namanya nganterin, dia datang duluan. Ayo Pak, alhamdulillah saya sudah di kelurahan. Bapak di mana sekarang? Ini, ayo saya anterin langsung nih ke ruangannya Pak Lurah. Ini dia Pak Lurahnya. Itu yang namanya nganter. Kalau yang nganter di belakang, wah itu bukan nganter, namanya nyusul. Bener kan? Nyusul. Dan orang yang nganter itu biasanya memberikan syafaat, bener kan? Berikan bantuan kan? Berkat diantar oleh Pak RT,
urusan saya jadi gampang. Begitu. Diantar sama dia, ya kan? Begitu juga kita, jenazah saudara kita antar jalan duluan, karena kita ingin memberikan syafaat buat mereka yang meninggal dunia dengan doa-doa kita. Istaghfiru li akhikum, kata Nabi, ya istighfar, mohon ampun buat saudara kalian yang telah meninggal dunia. Maka disunahkan yang kelima ini al-masyu amamal janazah, jalannya di depan jenazah. Ini adalah sunnah menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mensunnahkan jalannya di depan. Annahu ra'an Nabi wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amamal janazah. Hadisnya dari Ibnu Umar, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Ashabus Sunan berarti Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Nah, itu ya, semua punya kitab hadis judulnya Sunan. Nah, apa hadisnya? Kata Ibnu Umar, saya melihat Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, kalau nganter jenazah mereka berada di depan, bukan di belakang. Menurut Imam Malik, sekali lagi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berdirinya di depan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, bolehlah berdiri di samping-samping jenazah atau di belakang jenazah. Yang penting jenazahnya kelihatan. Jangan sampai gak kelihatan. Jenazah udah jauh dia baru keluar rumah, gitu. Itu bukan kantor. Ya. Nah, boleh di sekitar jenazah, itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali berdirinya di depan, Pak. Jalan di depan. Namun kalau mengendarai kendaraan, kalau kendaraan berbeda. Kalau kendaraan mobil, motor, sepeda, unta itu di belakang jenazah, kebalikan. Kalau jalan di depan, kalau berkendara di belakang. Kalau berkendara kita sudah benar kayaknya. Ambulan jalan duluan, keluarganya ngikutin gitu, belakang. Tapi kalau berjalan kaki, kebanyakan kita masih milih di belakang jenazah. Jalan duluan dah, nanti saya nyusul kalau udah siap dikuburin. Bukan nganterin, Pak. Yang namanya nganterin di depan. Makanya saya ketika orang tua saya meninggal, saya berjalan di depan. Karena saat itu memang sunnah dalam jumhur ulama mengantar jenazah di depan, ya, di depan, di awal, begitu ya. Jangan berada di belakang. Nah, ini sunnah yang kelima, ya, bahwa kita disunahkan ketika ngantar jenazah jalan kaki berada di depan. Tapi kalau berkendaraan di belakang jenazah. Hadisnya ada di Rasulullah. Ar-raqibu khalfal janazah. Orang yang berkendara di belakang jenazah. Wal masyi amamaha. Sedangkan yang jalan kaki di depan. Qariban minha an yaminihi aw an yasarihi wasiqatu yusalli alaihi wa yud'a li walidayhi bil maghfirah war rahmah. Kalau di depan udah banyak orang, maka kata Rasulullah di kanan atau di kiri. Sedangkan yang lahir keguguran tetap disolatin, ya, didoakan ampunan dan rahmat buat orang tuanya. Hadis ini dari Rasulullah diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, riwayat al-jamaah. Maka ini perlu menjadi pelajaran buat kita. Kalau ngantar jenazah hendaknya kita berjalan. Sampai di sini selesai sudah pembahasan tentang sunnah-sunnah jenazah. Pertemuan besok kita akan bahas hal-hal yang dimakruhkan terhadap jenazah. Baru masuk nanti menguburkan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ala millati Rasulullah itu dibaca ketika ngangkat jenazahnya doang. Dan ketika nurunin ke kuburan. Sisanya enggak kita baca. Hanya pas bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah gitu. Tapi pas kita jalan enggak dibaca, udah diam aja. Ya.
Sunnahnya ketika ngangkat dan ketika nurunin ke kuburan. Ada lagi? Silakan. Ya, Pak Haji. Ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu kita tentang pengurusan jenazah pada pertemuan malam hari ini. Ya, demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.